Utusan Presiden Donald Trump untuk Ukraina mengatakan pada Sabtu 15 Februari bahwa Eropa tidak akan dilibatkan dalam perundingan damai Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Washington mengirimkan kuesioner ke berbagai ibu kota di Eropa untuk menanyakan sejauh apa kontribusi mereka dan memberikan jaminan keamanan bagi Kiev. Trump mengejutkan sekutu-sekutu Eropa pekan ini dengan menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan mereka atau Kiev, serta mengumumkan akan dimulainya perundingan damai dalam waktu dekat. Pejabat pemerintah Trump dalam beberapa hari terakhir menegaskan bahwa mereka mengharapkan sekutu Eropa di Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO memikul tanggung jawab utama di kawasan tersebut. Sementara Amerika Serikat kini lebih fokus pada prioritas lain seperti keamanan perbatasan dan menghadapi China. Langkah-langkah Amerika itu menimbulkan kekhawatiran bahwa Eropa bisa tersisih dari perundingan damai yang turut menentukan keamanan mereka, terutama jika hasilnya dinilai terlalu menguntungkan Rusia. Utusan khusus Amerika untuk Ukraina dan Rusia mengatakan dalam konferensi keamanan global di Munich bahwa Washington akan berperan sebagai mediator dalam perundingan, sementara Ukraina dan Rusia tetap menjadi pihak yang berkonflik. Ketika ditanya tentang prospek keterlibatan Eropa dalam perundingan tersebut, utusan khusus Amerika mengatakan, "Saya berasal dari aliran realisme. Saya rasa itu tidak akan terjadi." Utusan khusus Amerika menyatakan bahwa perundingan untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina dapat menitik beratkan pada konsensi teritorial dari Rusia serta menekan pendapatan minyak Putin. Rusia benar-benar negara minyak, seraya menambahkan bahwa negara-negara barat perlu berbuat lebih banyak untuk menghujani sanksi secara efektif terhadap Rusia. Sementara itu, utusan khusus Presiden Amerika juga berupaya menenangkan Eropa dengan menegaskan bahwa hal itu tidak berarti kepentingan mereka tidak dipertimbangkan, digunakan, atau dikembangkan. Namun, para pemimpin Eropa mengatakan mereka tidak akan menerima jika tidak dilibatkan dalam perundingan tersebut. Tidak mungkin kita bisa berdiskusi atau bernegosiasi tentang Ukraina, masa depan Ukraina, atau struktur keamanan Eropa tanpa melibatkan orang Eropa, kata Presiden Finlandia Alexander Stubb kepada wartawan di Munich. Namun ini berarti Eropa perlu bertindak bersama. Eropa perlu lebih sedikit bicara dan lebih banyak bertindak. Stubb mengatakan bahwa kuesioner yang dikirim Amerika kepada negara-negara Eropa akan memaksa mereka untuk berpikir. Seorang diplomat Eropa menyebutkan bahwa dokumen kuesioner Amerika tersebut berisi 6 pertanyaan. Satu pertanyaan di antaranya khusus ditunjukkan kepada negara-negara anggota Uni Eropa. Amerika mendekati ibu kota Eropa dan menanyakan berapa banyak tentara yang siap mereka kerahkan. Seorang pejabat kepresidenan Prancis pada Sabtu 15 Februari mengatakan bahwa Prancis tengah berdiskusi dengan sekutunya untuk menggelar pertemuan informal para pemimpin Eropa terkait Ukraina. Meskipun hingga kini belum ada keputusan yang diambil. Menteri Luar Negeri Polandia Radosław Sikorski mengatakan pertemuan itu akan berlangsung pada Senin 17 Februari. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte juga mendesak negara Eropa untuk bertindak bersama sebagai indikasi bahwa masih ada tingkat kerjasama internasional di era baru Trump. Para menteri luar negeri G7 termasuk Amerika pada Sabtu 15 Februari menyetujui pernyataan yang menegaskan komitmen mereka untuk terus bekerja sama dalam mencapai kesepakatan perdamaian yang abadi bagi Ukraina dengan jaminan keamanan yang kuat. Menurut kalian, gimana guys? Akankah kesepakatan abadi antara Ukraina dan Rusia akan tercapai? Kira-kira hal apa yang akan ditawarkan oleh Trump untuk Putin agar Putin menyetujui gencatan senjata
Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.